bulan yang Allah limpahkan ampunan, bulan yang Allah nyatakan banyak rahmat di dalamnya. Namun sebagian kita kadang masih belum memahaminya, sehingga masih biasa saja dalam berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tujuan puasa pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang disebutkan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat itu ada kalimat la'allakum tattaqun, diwajibkan buat kalian puasa agar kalian bertakwa. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan litakunu minal muttaqin alladzina yatrukuna al-maharima wa yaf'aluna ta'at. Bahwasanya yang dimaksud orang bertakwa yaitu agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa, yang meninggalkan semua yang haram dan melakukan semua bentuk ketaatan. Wa tasdiqu limajaris syaitan fa innahu yajri min ibni adam majrad dam, dan menyempitkan pembuluh darah karena syaitan mengalir bersama dengan pembuluh darah sehingga potensi bermaksiat menjadi kecil. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, takwa adalah tujuan utama dari ibadah puasa, bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi melatih jiwa untuk senantiasa taat kepadanya, menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Nabi SAW bersabda tentang hal ini, "Man lam yada' qaula zur wal amali bih wal jahla, falaysa lillahi hajatu ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta serta perbuatan-perbuatan bodoh yang sia-sia pada bulan puasa, maka Allah tidak butuh pada ibadah dia meninggalkan makan dan minumnya atau tidak butuh dengan puasanya. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan fi hadzal hadis isyaratun ila anna al-maqsud min as-shaum tahdhibun nafsi wa kaffuha 'anil akhlaqil dzanniyah wal 'adah ar-radilah la mujarrad tarki ta'am wal syarab wa man lam yatahaqqaq fihi dzaka falaysa shaumuhu maqbulan indallahi ta'ala. Beliau rahimahullah mengatakan hadis ini menjadi isyarat, menjadi pelajaran buat orang yang beriman bahwasanya puasa itu mendidik jiwa, yang mana akan menahan jiwa dari akhlak yang hina dan kebiasaan yang tercela, bukan hanya meninggalkan makan dan minum. Maka barang siapa yang tidak bisa mencapai hal itu, yaitu meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela, suka menipu, berdusta dan seterusnya, maka puasanya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, takwa bukan hanya sebuah konsep abstrak, tetapi ia memiliki tujuan yang nyata dalam kehidupan seorang muslim. Dan Allah menyebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Bahwasanya orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengimani hal yang gaib yang datang dari Allah. Lalu dengan keimanan itu dia berangkat untuk mendirikan sholat. Kemudian ketika dia punya kelebihan harta, dia menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan. Al-Imam At-Tabari rahimahullah mengatakan, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang mengimani hal yang gaib, alladzina yusaddiquna bima adzaba anhum bima ghaba anhum min amril ba'si wal jannati wan nari wal malaikati wal kutubi war rusuli wa yuqimuna shalah ay yu'addunaha bi hududiha wa fara'idiha wa awqatiha. Bahwasanya yang dimaksud beriman pada hal yang gaib, yaitu orang yang beriman itu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mempersiapkan perkara-perkara kegaiban seperti kebangkitan, surga, neraka, malaikat, para rasul yang pernah ada. Dan mereka ketika setelah mengimani itu lalu termotivasi untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang, dengan khusyuk berupa sholat, dan kemudian menunaikan sholat itu sesuai dengan rukun dan syaratnya, dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu-waktunya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberikan gambaran indah tentang keutamaan orang yang bertakwa. Beliau bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, mau enggak kamu aku kasih tahu siapa itu penghuni surga? Qalu, para sahabat menjawab, bala, mau ya Rasul. Qala, kata Nabi SAW, kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allahi la ubarrahu la abarrahu, yaitu para penghuni surga, yaitu setiap orang yang lemah dan dianggap lemah dipandang oleh sebelah mata oleh manusia, tapi jika dia bersumpah dengan nama Allah, maka Allah akan memenuhi sumpahnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan,
bahwasanya orang yang lemah dan dianggap lemah maksudnya adalah al-mutawadi'u al-mutadafa'u fi dhahiri amrihi alladhi la yubahu lahu li dha'ifil halihi fid dunya wa huwa indallahi ta'ala azimul qadri li taqwahu. Bahwasanya dimaksud orang yang lemah, orang yang dilemahkan, orang yang termarginalkan yang menjadi ahli surga ini adalah orang yang dohirnya mungkin dianggap tidak memiliki kekuatan finansial dan seterusnya, kedudukan dan seterusnya, tapi Allah justru memandang dia lantaran ketakwaannya. Makanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dia mengatakan tentang takwa, at-taqwa hiya al-khauf minal jalil wal amalu bid danzil wal qana'atu bil qalil wal isti'adatu li yaumir rahil. Yang namanya takwa adalah engkau takut kepada Allah yang Maha Agung, beramal dengan Al-Quran yang sudah diturunkan, qanaah dengan apa yang sedikit yang Allah berikan, dan bersiap-siap untuk hari di mana kamu akan pergi meninggalkan dunia alias kematian. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, "Laisat taqwa bi siyamin nahar wala bi qiyamil lail wa takhlitu fi ma baina dzalik." Takwa itu bukan cuma sekedar puasa di siang hari, sholat di malam hari, sementara dia duduk bercampur aduk dengan urusan-urusan yang terkait dengan kemaksiatan. Walakin at-taqwa tarku ma harramallahu wa adahu maftaradallahu faman ruziqa ba'da dzalika khairan fahuwa khairun ila khairin. Maka yang disebut takwa adalah orang yang meninggalkan semua yang Allah larang dan menjalankan semua yang Allah perintahkan. Maka barang siapa yang dalam keadaan seperti itu kok Allah beri rizki, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Sehingga orang yang doyan main judi, doyan nipu, doyan bermaksiat, tapi Allah kasih nikmat, itu namanya istidraj. Jadi satu keadaan dia dilulu sehingga dia susah untuk kembali ke jalan yang benar. Makanya disebutkan dalam pernyataan ini tadi oleh Umar bin Abdul Aziz, yang namanya rizki yang baik itu adalah didapatkan ketika kondisi kita dalam kondisi bertakwa. Dengan rajin sholat rezekinya banyak, itulah yang namanya kebaikan di atas kebaikan. Fahuwa khairun ila khairin. Wa nabiyyin azan ya Allah wa iyyakum. Jamaah Jumat yang Allah muliakan insyaallah. Allah Taala menjanjikan balasan luar biasa tentang orang yang bertakwa di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan jalan keluar atas semua masalah yang dihadapinya, dan Allah pun akan memberikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak disangkanya. Dan ini dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, man tarakal muharramati wa fa'alal ma'murati ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli bala'in afiyah wa min kulli faqrin ghina. Barang siapa yang kemudian berani bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan semua yang haram yang sudah Allah haramkan di dalam Quran dan Sunnah, dan menjalankan semua yang Allah perintahkan semaksimal mungkin di dalam Quran dan Sunnah, maka Allah akan menjadikan min kulli hammin faraja, pada setiap kegelisahannya jalan keluar, wa min kulli dhiqin makhraja, dan di setiap kesempitannya ada solusi, wa min kulli bala'in afiyah, dan pada setiap cobaan yang dia terima akan diberikan kemudahan jalan untuk menyelesaikannya, wa min kulli faqrin ghinan, dan pada setiap urusan-urusan yang membuat dia fakir, maka Allah akan memberikan jawaban berupa kemudahan rezeki di atasnya. Qanibidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga Ramadan adalah sekolah takwa yang sempurna, yang di dalamnya kita dididik untuk menahan diri dari syahwat, di mana puasa mengajarkan kita untuk meninggalkan hawa nafsu. Jangankan yang haram, bahkan makan yang halal pun kita tidak lakukan. Jangankan mendatangi wanita yang haram, bahkan mendatangi istri yang halal pun kita tidak diperbolehkan. Kemudian berikutnya, Ramadan meminta kita untuk belajar meningkatkan ketaatan, di mana di bulan-bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Maka ini adalah waktu yang terbaik untuk berlomba dalam ketaatan. Pantas ketika Nabi SAW mengatakan, rugilah orang yang mendapati Ramadan tapi tidak diampuni, yaitu mereka yang mendapati Ramadan tapi tidak berbuat apa-apa. Tarawih pun tidak, baca Quran pun tidak, bahkan kadang puasa pun juga tidak. Wa nabiyyin azani Allah wa iyyakum.
Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari Ramadan yang akan kita lalui sampai akhir nanti insya Allah, yaitu membersihkan hati, di mana puasa membersihkan hati dari penyakit-penyakit riya, karena kita juga tidak akan memamerkan puasa kita, orang teman kita juga puasa. Kemudian dari ujub, dari hasad dan dengki, kita tidak akan meri sama orang lain karena orang lain puasa, kita pun juga. Kemudian berikutnya, puasa Ramadan juga mengajarkan kita untuk merasakan penderitaan orang miskin. Dengan merasakan lapar dan dahaga, kita lebih berempati kepada saudara kita yang kekurangan. Seorang anak pengungsi di Palestina pernah ditanya oleh seorang reporter, kenapa kamu ketika Ramadan kok terlihat bahagia, sangat bahagia. Terus dalam kondisi kekurangan, peperangan, kerusuhan, mereka justru bahagia banget ketika puasa itu datang. Dan si reporter itu pun bertanya dengan penuh penasaran, dan anak itu pun menjawab dengan penuh kemantapan, kami bahagia agar lapar kami menjadi lebih bermakna. Walidina azani Allah wa iyyakum. Sebelum Ramadan mereka sudah lapar, tapi mereka tidak dalam kondisi puasa Ramadan. Hari ini Ramadan mereka pun juga masih lapar dan dalam kondisi berpuasa Ramadan. Dan lapar yang mereka jalani hari-hari memang sudah menjadi takdir mereka yang harus mereka jalani, dan mereka berbahagia dengan lapar itu. Maka kita yang tidak dalam kondisi peperangan seperti itu harus banyak bersyukur dari atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Ramadan juga melatih konsistensi kita. Konsisten puasa mengajarkan kita untuk konsisten dalam taat. Selama sebulan kita melatih diri kita untuk taat, untuk bangun sholat tarawih, bangun sahur, bangun baca Quran, bangun mungkin mulai, mungkin rutin sedekah. Maka ketika itu dengan latih, maka harapannya pada bulan berikutnya panjenengan benar-benar menjadi insan yang bertakwa. Allah berfirman pada Quran surat Ad-Dariyat tentang orang bertakwa, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang yang bertakwa disiapkan surga dan mata air di dalamnya yang mengalir. Akhirina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin, di mana semua itu diberikan oleh Rabb mereka, sesungguhnya mereka sebelum itu termasuk orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Wabil khusus di bulan Ramadan mereka orangnya berpuasa, kemudian sholat 5 waktu, yang mulai baca Quran, berzikir dan seterusnya. Fanibidin azaliyallahu wa iyyakum. Ini yang bisa saya sampaikan pada khutbah yang pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'du. Fattaqullaha ibadallah wa'lamu anna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wa bi'idin azani Allah wa iyyakum. Nabi SAW menyampaikan bahwasanya ada 3 kelompok manusia yang akan merasakan nikmatnya menjadi orang beriman. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 kondisi di mana seorang akan merasakan indahnya menjadi seorang yang beriman, indahnya menjadi seorang muslim. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu ketika dia bisa menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dicintai melebihi selainnya. Artinya ketika kita diperintahkan untuk puasa, ya kita mendahulukan puasa, walaupun teman kita mau traktir kita juga tidak peduli. Kemudian wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Seorang akan mendapatkan indahnya iman ketika bisa mencintai orang lain selain Allah dan Rasulnya dengan sebab cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya ketika kita berteman, kita pun memilih teman yang mengantarkan kita pada cinta pada Allah dan Rasulnya. Sudah jelas teman kita ngajak mukah, maka itu bukan teman yang baik. Kemudian wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakraha ayyubda fil nar. Maka bisa kita merasakan indahnya iman ketika kita itu bisa mempunyai rasa benci, rasa sebel kepada hal-hal yang bersifat khianat dalam urusan agama. Ketika kita diajak bermaksiat, kita sebel,
ketika kita diajak untuk melakukan hal-hal yang berbuat dosa, kita tidak mau, kita anyel, nah disitulah berarti iman kita masih ada. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan hadhil khisalus salasah hiya usulul iman wa qawaiduha. 3 sifat ini adalah pokok iman dan kaidah-kaidahnya. Faman hassalaha faqad kamula imanuhu wa zaqa halawatahu. Barang siapa yang mampu menjalankannya, maka sempurna imannya dan manis rasa iman yang dia miliki. Waman faqadaha au ba'daha naqasa imanuhu bihasabi dzalika. Barang siapa yang tidak mampu mendapatkan 3 itu ataupun tidak bisa semuanya, salah satu atau salah duanya tidak tercapai, maka dia akan merasakan gersang dalam imannya. Qanibidin azani Allah wa iyyakum. Sehingga cara untuk mendapatkan derajat keimanan di bulan puasa, yang pertama seorang muslim wajib menjaga sholat 5 waktu. Nanti dalam fikih-fikih itu disebutkan orang yang tidak sholat puasanya tidak berpahala. Nah ini aku tak rasa puasa sisan tambah dosa gitu kan. Sehingga seorang muslim yang paham bahwasanya rukun iman itu berurut dari mulai syahadat, sholat dan puasa, maka ketika jenengan mampu berpuasa di bulan Ramadan setahun sekali, maka jenengan harus mengusahakan sholat sehari 5 kali. Bahkan ketika kembali kepada sirah sejarah tentang bagaimana sholat itu disyariatkan, Nabi Muhammad SAW melakukan negosiasi dari 50 kali menjadi 5 kali. Dan di kali yang kelima itu Nabi Musa pun masih berharap beliau SAW untuk menurunkan lagi jumlah rakaatnya, jumlah waktunya, untuk meminta dispensasi lagi, pengurangan lagi. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, aku sudah malu wahai Musa. Makanya yang wanita azan ya Allah wa iyyakum 5 itu sudah pol, sudah mentok. Bahkan ketika kita mau jujur, 5 dikalikan 10 menit misal, padahal ada yang sholat cuma 2 menit gitu kan. Misal 10 menit gitu kali 5 itu cuma 50 menit, sejam nggak nyampe. Padahal hidup kita itu 24 jam, berarti 23 jam 10 menit kita itu tidak sedang sholat. Makanya pantas ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kita wa qalilun min ibadiyas syakur. Hambaku itu sedikit yang bersyukur, sedikit yang tahu. Wa ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau mau ngitung nikmatku, maka mereka tidak akan sanggup. Wabil khusus terkait waktu aja Allah cuma meminta kita sedikit untuk sholat, tapi ya kadang kita itu gak benar sholatnya. Makanya yang manifestin azan ya Allah, ya aku mau di momen Ramadan kita perbaiki, yang belum genep digenepi, yang belum tertib ditertibkan, yang bolong-bolong ditambahi. Kemudian berikutnya akan mencapai derajat takwa, maka seorang muslim berusaha atau mengusahakan untuk membaca dan merenungkan Al-Quran. Membaca berarti dengan membaca teksnya, merenungkan berarti dengan majelis ilmu. Di masjid-masjid ada kultum dengan mirengaken Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Mana mungkin jenengan akan mendapatkan jalan lurus kalau jenengan tidak pernah mendengar siraman rohani. Maka bacalah dengan baik dan renungkanlah maknanya, jadilah insan yang bertakwa. Kemudian berikutnya memperbanyak zikir, karena zikir itu membuat hati tenang, dekat dengan Allah. Orang-orang yang berbanyak zikir di setiap waktu, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika jenengan galau, pusing, banyak masalah, maka solusinya banyak berzikir. Setelah itu berdoalah, barangkali Allah kemudian segera mengabulkan hajat jenengan. Kemudian berikutnya, berbuat baik kepada sesama. Takwa bukan hanya soal ibadah kepada Allah, tetapi juga urusan dengan makhluk, di mana kita diminta untuk peduli dengan sesama. Kemudian berikutnya, orang yang bertakwa di bulan Ramadan, yaitu menjauhi semua kemaksiatan, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jangan sampai dengan pulang tarawih malah nonton TikTok dengan isi yang enggak, nonton medsos dengan isi yang enggak, atau malah siang bolong nonton hal-hal yang enggak sampai akhirnya keluar air mani, batal puasa jenengan. Qanibidin azani Allah wa iyyakum. Istiqomah dalam ketaatan juga bagian dari hal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan sehingga kita menjadi insan yang bertakwa. Karena bukan hanya taat di bulan Ramadan, tetapi istiqomah sepanjang tahun, itulah ciri orang yang bertakwa. Dan yang terakhir, orang yang bertakwa akan memperbanyak taubat dan istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menyerah dari rahmat Allah, dia akan mengusahakannya dengan berbagai macam cara. Terakhir, Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Laisat taqwa an taqumal lail wa tasuman nahar wa tahliqu baina dzalik, walakin at-taqwa an tatruka ma harramallahu 'alaik wa tu'addi ma aftaradallahu 'alaika, fa in asabatta ba'da dzalika khairan fa huwa khairun ila khairin." Maka yang namanya takwa bukan hanya engkau hidup dengan ibadah saja, tapi takwa adalah sisanya engkau tetap menjalankan perintah ketaatan
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kau tinggalkan semua yang Allah larang dan Rasulnya juga larang, dari situlah ketika kamu mendapatkan kebaikan, maka itulah kebaikan yang sangat luar biasa. Sehingga kesimpulannya dari khutbah ini, tujuan puasa adalah mencapai takwa, bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Takwa adalah meninggalkan yang Allah larang dan melaksanakan semua perintahnya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Orang yang bertakwa memiliki ciri beriman pada yang gaib, mendirikan sholat, otomatis juga berpuasa, berinfak dan berbuat baik kepada sesama. Dan Ramadan adalah sekolah takwa yang mendidik kita untuk mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan ketaatan. Maka balasan orang yang bertakwa tidak lain dan tidak bukan di dunia akan Allah keluarkan dari semua kesulitan, Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan di akhirat Allah sediakan surga yang penuh full dengan kenikmatan tanpa nyewa, tanpa ngontrak. Kemudian takwa bukan hanya soal ibadah ritual, tapi mencakup seluruh aspek kehidupan. Di situ ada akhlak, ada muamalah, dan ada hubungan sosial yang baik. Seorang muslim yang sholatnya baik harus berakhlak baik, tidak boleh menjadi penipu dan membohong. Kemudian para ulama mendefinisikan takwa sebagai takut kepada Allah, beramal dengan Al-Quran, qanaah dan bersiap untuk hari kemudian di mana kita pasti akan mati. Untuk meraih derajat takwa ini, maka seorang muslim harus sholat, membaca Al-Quran, berzikir, berbuat baik, menjauhi maksiat dan istiqomah. Dan manisnya iman dirasakan ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya, dan mencintai karena Allah dan membenci semua hal yang menjauhkan diri kita dari Allah dan Rasulnya. Kemudian terakhir, seorang harus istiqomah sebagai bentuk bahwasanya Ramadannya itu berhasil. Maka orang yang istiqomah setelah Ramadan itulah orang yang mencapai derajat takwa. Kita tutup dengan doa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, kesucian hati dan kecukupan dalam urusan dunia. Allahumma ja'alna minal muttaqin alladzi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya Allah, jadikanlah kami yang di sini termasuk orang-orang yang bertakwa, yang tidak punya rasa takut pada urusan apapun di dunia ini dan tidak pernah bersedih di dunia ini. Allahumma ballighna Ramadan wa 'inna 'ala siyamihi wa qiyamihi 'ala al-wajhi alladzi yurdika 'anna. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan sampai akhir, dan tolonglah kami agar senantiasa berpuasa di bulan-bulan di hari Ramadan dan senantiasa qiyamul lail di malamnya dengan cara yang Kau ridhoi dari kami. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib wa inna minal khiyanah. Ya Allah, sucikanlah hati kami dari kemunafikan, sucikanlah amal kami dari riya', sucikanlah lisan-lisan kami dari dusta, dan sucikanlah mata-mata kami dari khianat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang menjadi pelindung atas urusan kami, perbaikilah dunia kami yang di dalamnya kami mencari penghidupan, dan perbaikilah akhirat kami yang nanti menjadi tempat kami kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, kami berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari api neraka. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Aqimissalah.